Halo anak-anak, ketemu lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini dengan Bu Erna dan Bu Dili, halo, selamat pagi. halo, selamat pagi semua, salam. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudahlah dong, sudah dong Bu. Iya, kita juga kangen ya Bu Dili ya ketemu dengan Iya. anak-anak di dalam ibadah kayak sekolah minggu di gereja kayak gitu. Iya, sudah lama sekali. Iya. Tapi kita tetap semangat, kita akan memuji Tuhan. Iya. Kita akan bersama-sama bertemu di ibadah online ini, enggak apa-apa Iya, ya Bu ya. ini bisa sedikit mengobati kerinduan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian kita yang pertama dengan judul Di Badai Topan Dunia. Anak-anak kita akan pujikan 2 kali. Anak-anak bisa bangkit berdiri, sama-sama kita memuji Tuhan. Gitu ya Bu Dili ya? Ya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita akan lanjutkan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya adik-adik, pujian hari ini mengingatkan kepada Bu Erna pada saat kita ibadah di gereja, adik-adik pakai gerakan. Pada saat ada kata jalan, kita balik. Ya, tapi di sini Bu Erna juga mengharapkan adik-adik di rumah juga bisa pakai gerakan. Kalau ada kata jalan, balik gitu ya. Ya. Di rumah juga enak Kak, Iya. Bu, kan ada kakak, ada Iya, adik. betul sekali. Mama papa juga bisa kok diajak jalan-jalan. Ini harapannya sambil gerak-gerak memuji Tuhan. iya Bu Kan lebih Dili, enak, lebih sehat semangat. juga. Iya. Oke, iya. Gitu. Diharapkan semuanya bisa ibadah online sama-sama. Bisa juga sama itu kakak, mama, ya. Biar harapannya kita itu guru-guru sekolah minggu ya Kak ya. Harapannya ada sebuah mesbah di dalam rumah. Jadi melalui ibadah online anak ini bisa memberikan dampak yang baik bukan buat anak-anak tetapi juga bisa buat semua semua keluarga yang yang ada di rumah. Oke. Ya. Sebelum kita melanjutkan pujian iya? kita Bu, kita berdoa dulu. Oke, Nah, jadi ya. siap semua ya. Oke. Kita akan berdoa, suka berdoa yang mana yang baik loh ya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh ibadah online itu semua karena penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, juga kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami yakin dan percaya anak-anak yang
Yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini juga bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan acara selanjutnya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bu Dili, pujian selanjutnya apa ini enaknya ya? Kita akan pujikan, apa ya? Masih ingat enggak adik-adik? Ini lagu Kasih Yesus manis. Oh, dan tentu indah. ingat. Nah, betul. Betul. Anak-anak tentu ingat ini pujian ini. Kasih Yesus manis Bangkit dan indah, berdiri yang lagi itu ya adik-adik ya, karena ini lagunya ada gerakannya, Oke, Bu sip. Erna. Ya, tadi berdoa duduk, sekarang bangkit berdiri lagi. Kita akan Ayo. memuji Tuhan. Semua ya, sama kakak, Kasih Yesus sama adik, manis semua dan indah. diajak berdiri, Semuanya ikuti ya, gerakannya. Kita pakai gerakan ya Bu Dili ya. Iya. Oke. Yuk kita pujikan sama-sama. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Kasih Yesus mat tinggi, takkan terselami amat dalam, takkan terbawai amat luas, takkan terselami. Oh oh oh. Kasih Yesus. Gimana? Kita pujikan lagi apa gimana ini? Ya, kita pujikan lagi. Masih semangat kan adik-adik di rumah? Pengen lagi Tom nyanyi? Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Kasih Yesus amat tinggi, kan teratasi amat dalam, takkan terbawai amat luas, takkan terselami. Yesus. Ya, Bu Dili, kelihatannya kita salah ya mujinya, karena banyak versi. Wah, kita pakai yang itu atau pakai yang apa ya Bu Dili ya? Atau pakai yang lebih tinggi, Ya, bisa. lebih tinggi dari langit, lebih dalam. Mungkin anak-anak bisa seperti itu ya daripada Ya. versinya kita tadi ya. Kita pakai yang lebih tinggi. Kalau tinggi itu ada langit. Jadi bisa diingat-ingat. Kalau tinggi itu lebih tinggi dari langit. Kalau bawah lebih dalam dari lautan. Nah, kalau luas samudra itu kan luas. Lebih luas dari samudra gitu ya. Kita pujikan pakai versi yang ini aja Bu. Kita ulangi ya sama yang ngiringi Mas Karel. Adik-adik masih ingat kan sama Mas Karel? Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Kasih Yesus lebih tinggi. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh. Kasih Yesus. Sekali lagi ya, masih. Ya versi yang ini Bu, kelihatannya versi yang lebih tinggi dari langit ini. Oh ya. Anak-anak lebih semangat, Ya. mengingatnya juga gampang. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh.
kasih Yesus. Sekali lagi, oh oh oh, kasih Yesus. Gimana adik-adik? Capek? Udah capek belum? Pastinya belum Bu Dili, mereka masih semangat di dalam memuji Tuhan. Di sini Bu Erna sama Bu Dili sudah keringatan. Ya, karena mungkin faktor U. Tapi kita kita tetap semangat ya. Betul. Semangat untuk memuji Tuhan. Ya, betul Bu Dili. Dan yang pastinya ditunggu-tunggu sama adik-adik itu, kapan ya firman Tuhan? Kapan ya firman Tuhan? Pasti adik-adik di rumah juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dari guru-guru sekolah minggu. Langsung aja Bu Dili, kita akan pujian sekali. Janjimu seperti fajar. Gimana? Tapi sebelumnya Bu Erna ada pengumuman Oh loh. iya, sempat lupa kemarin minggu nggak diingatkan buat anak-anak. Biasanya kalau ibadah sekolah minggu kita memasukkan persembahan. Ya kan Bu Dili? Iya, sekarang. Tapi kali ini gimana ini caranya? Gini adik-adik, persembahannya kita masukkan di amplop. Nanti Oh, kalau mama gitu. sama papa kasih, Oke. masukkan di amplop, terus ditulisi di sini. Oh, ditulisi persembahan. juga, Bu Iya. Dili? Jadi Oh, kalau sudah iya, iya, iya. ditulisi persembahan anak sekolah minggu, Oh, ditulisi terus gitu. bawa ke gereja, dimasukkan di dalam kotak pos. Oh, kotak pos yang dekat pagar Ya, gereja itu ya? itu. Nggak perlu buka gereja tapi Usah, bisa nggak langsung apa-apa, lewat nggak usah dibuka, pagar nggak gereja. apa-apa, langsung dicemplung. Oh iya iya iya, saya tahu Bu Dili. Dilem Itu kok, seperti ya, nanti lah nggak dilem, nanti ini Oh, uangnya itu. miber ya. miber itu apa ya? Terbang. Oh iya, saya masuknya Bu Erna terus ditutup. Oh gitu. Oh gitu iya ya. ya. Saya pernah lihat itu mama papa saya itu juga memasukkannya lewat situ. Saya kira mereka itu memasukkan surat. Ternyata persembahan juga. Persembahan Ya. ibadah umum. Kalau itu, umum mama, ya papa. nggak ditulisi ya. Sekarang Tapi kalau anak sekolah minggu juga betul. sudah ini kan Ditulisi. sekolah minggu ya persembahan juga. Iya, biar ya. beda sama yang umum dikasih tulisan persembahan sekolah minggu. Jangan Wah. lupa tanggalnya ya, adik-adik tanggalnya juga ditulis. Oh, ditulis Sampai juga Bu tanggal Dili. besok itu tanggal 2 Agustus. Oh iya 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 Ditulis, iya ya. ya. Kalau gini ibadahnya lebih mantep ya. Iya. Ada pujiannya, ada persembahannya, ada firmannya nanti. Guru-guru habis ini kita- guru-guru sekolah minggu kita ya. Guru semua juga kangen sama kalian. Iya. Ya, kalian juga akan pasti kangen dengarkan firman Tuhan. Iya ya. pasti itu kita sudah rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk Bu Dili jangan lama-lama. Iya. Kita pujikan dulu sebelum firman Tuhan. Kita pujikan janjimu seperti fajar satu kali saja. Boleh sikap duduk, sikap berdoa gitu ya Bu Dili ya. Sambil lipat tangan bisa. Kita memuji janjimu seperti fajar. Lalu kita akan doa buat persembahan sama firman Tuhan ya Bu Dili ya. Nanti Bu Dili yang berdoa ya. Ya, Oke. nanti Bu Dili yang Kita akan akan berdoa. pujikan. Apa tadi Bu Dili kok lupa? Janjimu seperti fajar. Bu Oh Erna. ya ya ya. Kita pujikan janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkat
membawaku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ayo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena kami sudah boleh memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan syukur ini bisa menjadi berkat buat kami, dan kami juga berdoa buat orang tua kami. Tuhan memberkati melalui mereka sehingga kami bisa memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami, berikan ketenangan kepada kami supaya kami bisa duduk tenang mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga Bu Guru dan Bapak Guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama dengan Bu Erna dan Bu Dili. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini terambil dari Kejadian 14 ayat yang ke-17 sampai dengan Kejadian 15 ayat yang ke-6. Nanti kalian bisa membaca di rumah keseluruhannya bersama mama atau papa. Di sini Bu Ririn akan membacakan 3 ayat saja. Bu Ririn percaya bahwa kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan baca di dalam Kejadian 14 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Kita lanjutkan di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Anak-anak, kalian pernah dengar enggak kata-kata janji? Mungkin kalian bukan hanya mendengarnya saja, tetapi kalian juga pernah mengucapkannya. Apa sih sebenarnya janji itu? Janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukannya. Itu adalah janji. Tapi janji yang dibuat oleh manusia itu seringkali tidak ditepati. Contohnya begini, kalau anak-anak berjanji seperti ini, aku akan berdoa nanti sebelum tidur malam. Terus karena anak-anak kecapean bermain, mata sudah ngantuk, akhirnya anak-anak langsung tidur. Lupa enggak berdoa, berarti itu anak-anak
tidak menepati janji. Ini Bu Ririn bawa gambarnya Bapak Abram. Dan di sini diceritakan bahwa Bapak Abram ini sudah tua, umurnya sudah banyak. Sama Bu Ririn kira-kira masih tua Bapak Abram jauh deh. Ya. Tapi Bapak Abram ini masih sehat, masih kuat, masih gagah. Bapak Abram ini seorang yang pemberani. Berani pada saat perang menghadapi banyak musuh, Bapak Abram berani. Makanya setelah waktu Tuhan itu mengutus Bapak Abram untuk berperang melawan bangsa-bangsa, dengan sigap Bapak Abram melakukannya, melakukan perintah Tuhan. Sehingga Tuhan melalui imamnya, yaitu Melkisedek, memberkati Bapak Abram ini. Dimanapun Bapak Abram berada dan bagaimana dengan siapa Bapak Abram berperang, Tuhan selalu menyertainya, Tuhan selalu membimbingnya, sehingga pada saat Bapak Abram berperang, dia pun memperoleh kemenangan. Nah, coba kalian dengar, ada suara, dengar nggak? Coba dengar, dengarkan baik-baik. Suara apa ya itu ya? Suara apa ya? Oh, ada suara sapi. Ada suara sapi. Banyak lagi. Loh, bukan hanya sapi saja anak-anak. Ada suara kambing juga ada. Wah, kira-kira itu peliharanya siapa ya? Ada sapi, ada domba. Punya siapa ya kira-kira ya? Oh, Bu Ririn tahu. Itu punyanya Bapak Abram. Oh iya, Bapak Abram ini adalah orang yang sangat terpandang, dihormati oleh banyak orang, bahkan para pemimpin-pemimpin di Kanaan juga menghormati Bapak Abram. Dan Bapak Abram ini adalah orang yang sangat kaya raya, ternaknya banyak, bahkan bukan cuma ternak saja, Bapak Abram juga mempunyai banyak perhiasan. Bapak Abram juga mempunyai banyak budak atau pekerja. Banyak sekali. Dan sebagai orang kaya, tentunya Bapak Abram juga mempunyai rumah yang sangat besar, sangat luas, dengan rumah yang bagus. Kira-kira kalau kalian punya rumah yang bagus, besar, punya mobil banyak, seneng enggak? Kalau Bu Ririn seneng, gimana kalau kalian? Kalian pasti seneng, ya kan? Nah, tapi bagaimana dengan Bapak Abram? Bapak Abram kenapa itu? Mukanya ditekuk lusuh. Loh, kenapa Bapak Abram anak-anak? Bapak Abram sedih. Lah, kenapa kok sedih? Bapak Abram kan orang yang terkenal, orang yang kaya raya. Kok masih sedih? Rumahnya bagus, hartanya banyak, kok sedih kenapa? Tahu enggak kira-kira yo? Tahu enggak? Karena Bapak Abram tidak mempunyai keturunan. Bapak Abram tidak mempunyai anak. Rumahnya besar sekali, tapi sepi. Enggak ada suara anak-anak. Enggak ada suara tawa anak-anak, sepi. Terus Tuhan berfirman, Abram jangan takut, aku memberkati engkau. Bapak Abram jawab, terus buat apa
Kenapa Tuhan, hartaku sudah banyak, tapi aku tidak mempunyai anak. Nanti semua hartaku pasti akan jatuh pada Eliezer. Terus buat apa? Apa yang difirmankan Tuhan? Coba kamu keluar, Abram. Kamu lihat tuh bintang-bintang di langit. Coba kamu hitung. Kamu hitung banyaknya bintang-bintang di langit itu. Begitulah nanti keturunanmu. Nah, anak-anak, Abram adalah seorang yang taat pada Tuhan, hidup takut pada Tuhan. Makanya Tuhan selalu memberkati Abram. Kalau kita mau hidup takut, taat pada Tuhan, maka Tuhan pun akan memberkati kita. Apa yang menjadi cita-cita kalian semua, Tuhan akan memberkatinya supaya kalian dapat menggapainya. Kalian dapat meraih cita-cita kalian setinggi langit. Ya. Bapak Abram percaya, memegang teguh akan janji Tuhan. Percaya pada janji Tuhan. Apakah nanti janji Tuhan akan ditepati? Kira-kira bagaimana yo? Ditepati enggak? Kita akan mendengarnya besok Minggu. Jadi kalian harus setia, rajin mengikuti ibadah online. Supaya apa? Supaya tahu kelanjutannya, oke? Ya, kita akan tutup firman ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan kami mau hidup taat kepada Tuhan. Kami percaya bahwa janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Dan kami serahkan Tuhan Yesus masa depan kami anak-anak-Mu ke dalam pimpinan Tuhan saja. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai segala aktivitas kami. Segala apa yang kami lakukan Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyertainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berserah. Haleluya, amin. Sampai berjumpa lagi minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Dah.